Mulai terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat yang berjudul Toksikologi Insektisida di Sekitar Manusia. Saya sebagai moderator bernama Asti Farhana Oktavianti, rekan saya bernama Fitria Rahmadiana, Nuriska Jamalia, Sapriyadi, Tiara Sekar Mulyadita, dan Yunasar. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nuriska. Yang pertama, sejarah penggunaan insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Para pekerja kebun diketahui telah menggunakan sabun untuk mengontrol pertumbuhan hama serangga sejak awal tahun 1800-an. Di awal abad ke-19, sabun yang terbuat dari minyak ikan paling banyak digunakan. Cara-cara tersebut cukup efektif, meski harus diberikan berkali-kali, dan kadang justru mematikan tanaman. Belakangan diketahui juga adanya penggunaan campuran bawang putih, bawang merah, dan lada atau berbagai jenis makanan lainnya, tetapi tidak cukup efektif membunuh serangga. Penggunaan insektisida sintetik pertama dimulai pada tahun 1930-an dan mulai meluas setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1945 hingga 1965, insektisida golongan organoklorin dipakai secara luas baik untuk pertanian maupun kehutanan. Salah satu produk yang paling terkenal adalah insektisida DDT yang dikomersialkan sejak tahun 1946. Selanjutnya, mulai bermunculan golongan insektisida sintetik lain seperti organofosfat, karbamat, dan piretroid pada tahun 1970-an. Sejak tahun 1995, tanaman transgenik yang membawa gen resistensi terhadap serangan mulai digunakan. Penggolongan insektisida. Insektisida dapat dibedakan menjadi insektisida organik dan insektisida anorganik. Kandungan insektisida organik adalah unsur karbon, sedangkan dalam insektisida anorganik tidak terdapat unsur tersebut. Insektisida organik umumnya bersifat alami, yaitu dapat diperoleh dari makhluk hidup, sehingga disebut insektisida hayati. Insektisida adalah kelompok pestisida yang terbesar dan memiliki beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu yang pertama adalah organoklorin. Organoklorin adalah hidrokarbon terklorinasi. Secara kimia diklasifikasikan sebagai pestisida, sifatnya relatif stabil dan reaktivitasnya rendah, dan dicirikan oleh efek residu jangka panjangnya di lingkungan. Organoklorin juga beracun bagi sistem saraf, serangga, dan mamalia. Keracunan ini bisa menyebabkan kronis dan akut. Kedua, organofosfat. Organofosfat adalah ester asam fosfat atau fosforotioat. Waktu paruh pestisida ini tergantung pada keasaman atau pH. Pada pH netral, waktu paruh diklorfos berkisar dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Pada pH yang sedikit asam, waktu paruh akan meningkat beberapa kali.
Organofosfat umumnya merupakan insektisida yang paling beracun bagi vertebrata seperti ikan, burung, kadal, dan mamalia. Ketiga, karbamat. Karbamat adalah ester asam N-metil karbamat. Bekerja menghambat asetilkolinesterase seperti insektisida organofosfat. Karena prosesnya cepat dan reversibel, pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama. Jika timbul gejala itu tidak bertahan lama dan cepat kembali normal. Karena dapat bertahan dalam tubuh antara 1-24 jam, sehingga insektisida kelompok ini cepat diekskresikan. Insektisida karbamat jenis Propoxur masih digunakan sebagai insektisida rumah tangga. Insektisida Propoxur mempunyai waktu paruh sekitar 4 jam, sehingga insektisida jenis ini cepat hilang, namun tetap berbahaya jika terjadi akumulasi. Yang keempat adalah pyrethroid. Insektisida jenis ini yang paling banyak digunakan dalam insektisida rumah tangga, terutama pada insektisida koil atau bakar dan semprot. Berdasarkan produknya, pyrethroid dibagi menjadi pyrethroid yang asalnya dari alam, yang diperoleh dari bunga Chrysanthemum cinereifolium, dan pyrethroid sintesis yang merupakan sintesa dari pyretrin. Pyrethroid sintesis seringkali dicampurkan dengan bahan kimia lain, sehingga memiliki efek yang sinersis, meningkatkan potensi namun lebih persisten di lingkungan, dibandingkan dengan pyrethroid yang berasal dari tanaman. Pyrethroid sintesis lebih lambat terurai. Pyrethroid tanaman cepat terurai oleh sinar matahari, panas, dan lembab. Pyrethroid pada serangga adalah racun saraf yang cara kerjanya menghalangi sodium channel pada serabut saraf sehingga mencegah transmisi impuls saraf. Yang kelima, DEET. Insektisida ini berbentuk lotion yang digunakan sebagai insektisida oles atau repellent. DEET bekerja dengan memblokade reseptor olfaktori pada serangga, sehingga menghilangkan listrik atau keinginan serangga untuk menggigit manusia. Potensi DEET sebagai repellent akan meningkat dengan tidak adanya bau keringat. DEET tersebut sukar larut dalam air, termasuk klarifikasi D yang tidak diklarifikasikan sebagai penyebab kanker pada manusia. Meskipun demikian, disarankan tidak digunakan pada pemakaian berulang selama 8 jam karena DEET tersebut dapat berpenetrasi melalui kulit sehingga berpotensi menimbulkan keracunan. Lotion yang mengandung 100% DEET mampu melindungi kulit selama lebih dari 12 jam. Lotion yang mengandung 2-34% DEET melindungi 3-6 jam. Yang keenam, fumigan. Fumigan adalah sekelompok insektisida yang mencakup beberapa jenis gas, cairan atau padatan yang mudah menguap pada suhu rendah dan melepaskan gas yang dapat membasmi hama. Jenis fumigan yang banyak digunakan adalah paradiklobenzan atau PDB atau naftalen. PDB juga digunakan sebagai penyenggar udara dan penghilang bau. PDB mempunyai stereoisomer diklobenzan yang lebih toksik dari bentuk isomernya. Naftalen dikenal dengan nama kapur barus, mempunyai bau yang tajam dan dapat menimbulkan iritasi kulit pada orang yang alergi. Dan yang ketujuh adalah asam borat. Asam borat adalah pestisida sejak tahun 1948. Tujuannya untuk mengontrol kecoa, rayap, semut, kutu, nyengat, dan serangga lainnya. Pestisida ini bekerja mempengaruhi metabolisme serangga dan bersifat abrasif pada eksoskeleton serangga. Di pasaran, asam borat tersedia dalam bentuk cairan, serbuk, umpan berbentuk pasta, dan gel. Umpan ini diletakkan pada perangkap dan ditempatkan di bawah wastafel, kulkas, atau kompor. Secara pelan racun ini akan membuat dehidrasi dan merusak sistem imun serangga.
Serangga yang masuk perangkap akan membawa racun pada sarangnya dan membunuh serangga yang memakannya. Kemudian cara penggunaan insektisida. Berdasarkan penggunaannya, ada beberapa jenis insektisida rumah tangga, yaitu yang pertama adalah insektisida semprot dalam gas aerosol dan manual tanpa aerosol. Kemudian kedua, fogel atau pengasapan menggunakan kemasan tabung beraerosol. Kemudian yang ketiga, insektisida elektrik yang berbentuk padatan keping atau mat dan cairan. Dan yang keempat, insektisida bakar. Insektisida bakar ini berbentuk bulatan seperti koil. Yang kelima, insektisida lotion atau repellent. Yang keenam, cairan insektisida dalam bentuk konsentrat yang jika akan digunakan dicampur dengan air atat pelarut siap pakai. Kemudian yang ketujuh, serbuk. Yang kedelapan, umpan dan perangkap pengumpan. Yang ke-9, kepingan kertas. Kemudian yang ke-10, fumigan rumah tangga. Rute masuk, gejala, dan tanda keracunan insektisida. Menurut jenis insektisida, organofosfat dan karbamat, gejalanya adalah sakit kepala, lelah, pusing, hilang selera makan, mual, kejang perut, dan diare, penglihatan kabur, keluar air mata, pupil mengecil, keluar keringat, dan air liur berlebih, denyut jantung lambat, kejang otot di bawah kulit. Gejala di atas ditambah dengan tidak sanggup berjalan, rasa tidak nyaman dan sesak, pupil mengecil, kejang otot, buang air besar dan kecil tidak terkontrol. Kemudian gejala di atas ditambah dengan inkontinensi, tidak sadar atau kejang. Kemudian keterangannya, insektisida ini organofosfat telah dilarang digunakan sebagai insektisida rumah tangga. Antidotnya atropin pralidoxin. Kemudian yang kedua, jenis insektisida pyrethroid dan pyrethroid sintetik. Gejalanya adalah iritasi kulit seperti pedih, rasa terbakar, gata-gata, rasa geli hingga mati rasa, inkoordinasi, tremor, salivasi, indera pendengaran, dan perasa. Kemudian yang ketiga, pyrethroid derivat tanaman, pyrethrum dan pyrethin. Gejalanya adalah alergi, iritasi kulit dan asma. Pyrethin lebih kurang alergi tetapi dapat menimbulkan iritasi pada orang yang peka. Yang ketiga, pyrethroid derivat tanaman, pyrethrum dan pyrethin. Gejalanya alergi, iritasi kulit dan asma. Pyrethin lebih kurang alergi tetapi dapat menimbulkan iritasi pada orang yang peka. Yang keempat, DEET. Gejala iritasi kulit, iritasi mata, kulit kemerahan, melepuh sehingga menimbulkan nyeri, pusing, perubahan emosi. Yang kelima, fumigan rumah tangga. Gejalanya iritasi pada mata dan saluran pernapasan atas, sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare,
kuning kejang-kejang koma. Keterangannya keracunan ringan. Yang keenam, naftalen. Gejalanya hemolisis, kerusakan sel darah merah, anemia hemolitik, lemah, hilang selera makan, gelisah, kulit pucat, hiperbilirubini, enelopati, terus keterangan keracunan berat, keracunan akut, tertelan jika terjadi ke hemolisis diberi lar, trigger laktat atau Na2CO3, urin dijaga pH 7,5. Keterangannya keracunan berat. Yang ketujuh, paradik chlorobexen atau PDB. Gejalanya iritasi ringan pada mata dan hidung, luka pada hati, tremor, iritasi kulit dan saluran pernapasan, dan pencemaran mual, nyeri perut, muntah, diare. Keterangannya keracunan pada bayi, tertelan dalam jumlah besar. Yang ke-8, asam borat. Gejalanya gatal-gatal kulit, telapak tangan dan kaki kemerahan, kulit mengelupas, hilang kesadaran, depresi pernapasan, gagal ginjal. Keterangan keracunan berat. Keracunan kronis insektisida. Toksisitas kronis insektisida tergantung dari formula insektisida itu sendiri dan akan muncul bila pajanan berlangsung lama, sehingga berbahaya bagi anggota rumah tangga. Keracunan kronis insektisida rumah tangga diduga dapat memicu timbulnya kanker. Timbulnya kanker ini karena pemakaian insektisida rumah tangga terus-menerus dalam ruang tertutup dan berlangsung selama seumur hidup. Nilai risiko atau risk terjadinya kanker ini dapat diperkirakan dari kandungan insektisida yang terpajang pada manusia tiap hari, lifetime average daily dose atau LADD, terhadap slope faktor dan garis kemiringan grafik antara konsentrasi insektisida yang digunakan atau dosis rendah. Dengan lama penggunaan insektisida, keracunan kronis insektisida rumah tangga juga dapat mengakibatkan peningkatan reaksi alergi terhadap insektisida atau formula insektisida. Resistensi insektisida. Resistensi insektisida merupakan sebuah kenaikan proporsi individu dalam populasi yang secara genetik memiliki kemampuan untuk tetap hidup meski terpapar suatu atau bertambah senyawa insektisida. Peningkatan individu ini terutama oleh karena matinya individu-individu yang sensitif insektisida, sehingga memberikan peluang untuk individu yang resisten untuk terus berkembang biak dengan meneruskan gen resistensi pada keturunannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara penggunaan insektisida yang aman. Efek toksik insektisida baik akut maupun kronis dapat diminimalkan dengan mematuhi petunjuk keamanan yang tertera pada label kemasan insektisida. Karena itu, sebelum menggunakan insektisida, pengguna insektisida harus membaca label kemasan insektisida. Yang pertama, jauhkan insektisida
jangkauan anak-anak dari makanan atau jangan disimpan bersama makanan. Selanjutnya, jangan terkena luka terbuka. Selanjutnya, jangan menyemprot sewaktu ada orang di ruangan. Jangan diarahkan pada makanan, hewan peliharaan, dan gunakan ruangan setelah 30 menit ruangan selesai disemprot. Selanjutnya, jangan mengoleskan lotion anti nyamuk secara berlebihan. Bila terjadi iritasi, hentikan pemakaian. Kemudian, cuci kulit dengan air mengalir. Selanjutnya, obat nyamuk bakar. Hendaknya dibakar pada ruangan yang berventilasi cukup. Jangan menggunakan obat nyamuk bakar dekat makanan. Selanjutnya, bila terkena mata, cuci mata dengan air yang mengalir. Kemudian, penderita dibawa ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, insektisida semprot gas mempunyai tekanan tinggi yang dapat meledak pada suhu 55 derajat Celcius. Jangan ditusuk, jangan di tempat yang panas, di dekat api atau dibuang di tempat pembakaran sampah. Apabila terjadi gejala pusing, keluar keringat, sesak napas, dan kejang perut akibat menghirup insektisida rumah tangga, segera dibawa ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dengan membawa kemasan insektisida. Jika tertelan, usahakan agar penderita muntah. Sekian dari penjelasan kami. Saya sebagai moderator, bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.